Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habib dengan NIM 250201010973. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis bagaimana peran lembaga keuangan internasional seperti IMF atau World Bank dalam memengaruhi stabilitas arus modal masuk ke sistem perbankan dan non-bank domestik di Indonesia. Peran lembaga keuangan internasional LKI seperti IMF dan World Bank cukup besar dalam memengaruhi stabilitas arus modal masuk ke sistem perbankan dan lembaga keuangan non-bank atau IKNB di Indonesia. Pengaruhnya terutama terjadi melalui pengawasan, rekomendasi kebijakan, bantuan keuangan, dan peningkatan kepercayaan investor. Peran pertama itu peran International Monetary Fund IMF berfokus pada stabilitas makroekonomi, sistem moneter global, dan nilai tukar. Sinyal kepercayaan, Anchor of Confidence, evaluasi berkala IMF melalui artikel 4 konsultasi memberikan penilaian atas kesehatan ekonomi Indonesia. Hasil sinyal positif menjadi stempel persetujuan, seal of approval, bagi invest or global untuk menanamkan modal portofolio saham obligasi deposit perbankan. Bantalan likuiditas krisis. Dalam kondisi krisis keuangan global, fasilitas pinjaman atau alokasi special drawing rights atau SDR dari IMF membantu memperkuat cadangan devisa Bank Indonesia. Kepastian likuiditas ini mencegah terjadinya capital flight, pelarian modal keluar secara masif dari sektor perbankan domestik. Reformasi kebijakan moneter dan perbankan. IMF mendorong penerapan standar internasional seperti Basel III untuk perbankan, regulasi makroprudensial, dan keterbukaan lalu lintas modal yang fleksibel namun terukur. Yang kedua itu peran World Bank atau Bank Dunia berfokus pada pembangunan jangka panjang, reformasi struktural, dan pengembangan pasar keuangan. Pengembangan pasar modal dan LKNB melalui bantuan teknis dan program pinjaman kebijakan Development Policy Loan, Bank Dunia membantu memperdalam pasar keuangan domestik, financial deepening. Ini memicu masuknya modal asing jangka panjang ke instrumen non-bank seperti dana pensiun, asuransi, dan perusahaan pembiayaan. Yang kedua, pembiayaan proyek berkelanjutan, Green and Infrastructure Finance. Bank Dunia memobilisasi investasi asing melalui skema blended finance dan penerbitan obligasi tematik seperti green bonds. Hal ini menarik arus modal dari investor global yang berbasis ESG, environmental, social, dan governance. Yang ketiga, penguatan kerangka regulasi. Bank Dunia aktif mendukung modernisasi regulasi sektor keuangan domestik, termasuk harmonisasi aturan LKNB dan vintage agar sejalan dengan standar global. Dampak terhadap arus modal masuk Indonesia. Peran LKI-nya, pengawasan ekonomi, dampak terhadap Indonesia, mengidentifikasi risiko ekonomi dan keuangan. Rekomendasi kebijakan, membantu pemerintah memperbaiki kebijakan. Penguatan sektor keuangan, meningkatkan kesehatan bank dan IKNB. Bantuan pembiayaan, menambah kapasitas menghadapi krisis. Peningkatan kredibilitas, meningkatkan kepercayaan investor. Dukungan reformasi, mendorong investasi jangka panjang. Pemantauan arus modal, membantu mengantisipasi capital outflow. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.